Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Diduga berjalan sambil melamun, seorang pria tewas tertabrak kereta api di Bandar Lampung. Sejumlah warga Tulang Bawang mengusir petugas BPN dan polisi yang akan mengukur lahan sengketa. Mobilnya bawa. Jangan. Miris, bertahun-tahun rusak, jalan depan gerbang tol Lambu Kibang Tulang Bawang Barat belum kunjung diperbaiki. Seorang pria tewas tertabrak kereta api batubara rangkaian panjang atau beberanjang di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Rabu siang. Tubuh korban terseret sejauh 100 meter dari lokasi ia tertabrak di sekitaran pintu perlintasan kereta api. Polisi tidak mendapati kartu identitas atau barang berharga lain dari tubuh korban. Warga sekitar juga tidak mengenali identitas korban. Diduga korban berasal dari daerah lain. Menurut saksi, korban sebelumnya berjalan di rel kereta api usai makan nasi uduk di salah satu warung. Korban diduga sedang melamun hingga tak mendengar klakson kereta api yang datang dari arah Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung. Jalan ke sana, baru ada kereta di sana, baru ketabrak sana. Bu, kalau dari kita sendiri kenal nggak sih Bu dengan korban ini Bu? Nggak kenal. Oh. Baru ini kenal, makan uduk tadi. Baru makan uduk tadi. Kenal itu. Nah, tadi waktu dia lagi jalan-jalan sih melamun atau gimana Bu? Enggak, biasa aja. Orang tanyain juga jawab sama aku, nah terus ya itu tadi jawab, mau kemana sih Om? Lah kemana aja Bu? Tuh. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Ciri-ciri korban berusia sekitar 50 tahun, postur badan gempal, mengenakan kaos dan celana warna hitam dan sepatu biru. Bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya seperti ciri-ciri tersebut, diminta melapor ke Kepolisian Bandar Lampung atau mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dua bocah laki-laki meninggal dunia akibat tenggelam di Sungai Wetebu, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu, Rabu siang. Korban bernama Denis Suara, pelajar kelas 6 SD, dan temannya Michael, kelas 1 SMP. Keduanya tenggelam saat bermain di Sungai Wetebu bersama 5 teman lainnya. Penyebabnya diduga karena Denis dan Michael tidak bisa berenang. Korban dan teman-temannya di Sungai Wetebu itu sebelumnya sempat diperingatkan oleh warga sekitar. Meski airnya tenang, namun Sungai Wetebu cukup dalam, yang berbahaya untuk berenang tanpa pengawasan orang tua. Ya, setelah saya angkat satu, ada yang bilang katanya masih ada lagi. Oh gitu. Dari ujung yang dalam itu sudah saya cari semua, nggak ada. Lantas saya bilang sama orang itu kan nggak ada yang berani berenang. Ini yang di dalam sudah nggak ada. Sekarang cari yang lain. Di tempat yang dangkal itu. Nah, kebetulan cuma segini, Pak. Ketemu. Udah. Artinya ketemunya yang meninggal itu dua, yang dua ya. Semua gitu. Anak 7 itu yang mandi di situ. Oh, anak 7 semua yang mandi. Itu setiap hari dari Ambarawa itu mandi di sini. 15.30 telah terjadi suatu musibah anak tenggelam di Sungai Wetebu, Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Bahwasanya kejadian tersebut murni suatu musibah ataupun kecelakaan
Jadi tidak ada indikasi yang sifatnya kriminal ataupun kesengajaan. Keluarga menolak jenazah Dennis dan Michael diautopsi. Polisi dan warga kemudian membawa jenazah Dennis dan Michael ke rumah duka di Desa Ambarawa Barat, Pringsewu. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Tim Inavis dan Reskrim Polresta Bandar Lampung Rabu siang menggelar olah TKP di rumah yang baru saja dibobol pencuri di perumahan Bukit Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling. Rumah ini milik polisi Pesawaran bernama Bribka Arif Nazola. Pelaku yang diduga lebih dari 1 orang masuk rumah Arif Nazola dengan cara merusak jendela kamar depan. Selain mencuri perhiasan dari dalam lemari di kamar, para pelaku juga membawa kabur pistol dinas Bribka Arif Nazola. Ya, rumah ditinggalkan oleh korban karena kebetulan orang tuanya sedang sakit. Dari informasi yang beredar ada senjata api dinas yang masih kita verifikasi dulu, makanya dari pihak dari Pesawaran juga ada, kita verifikasi apakah benar atau tidak, kita cocokkan dulu tentang informasi tersebut. Itu senjata api organik itu? Kita belum tahu dulu, karena kita belum tahu surat-surat yang lengkap, masih kita koordinasikan dengan Polres Pesawaran. Tapi itu milik anggota itu ya Pak? Kita belum tahu juga, kita cek dulu di Polres Pesawaran nanti. Ya. Pencurian diduga terjadi pada Rabu dini hari. Saat kejadian, rumah sedang kosong. Arif sedang berada di rumah sakit karena ada anggota keluarganya yang sakit. Pencurian baru diketahui Arif saat baru pulang dari rumah sakit. Kalau informasi kan subuh kejadiannya. Subuh. Kalau kejadiannya sih informasinya subuh. Tapi nggak tahu jam berapanya ya kejadiannya, tapi pasti subuh informasi. Ini rumah siapa sih Pak? Anggota. Anggota mana dia Pak? Polres Pesawaran. Polres Pesawaran. Siapa itu Pak? Nah, nggak tahu juga kita. Ya, tapi warga sini mengenalnya dia polisi. Polisi. Bribka Arif Nazola mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Penyelidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk mengenali pelakunya. Robila Ste melaporkan dari Bandar Lampung. Tiga penjual narkoba ditangkap polisi Polres Waikanan Rabu siang. Ketiganya bernama Faizun, warga negara Batin, dan Marjari, warga negeri besar Waikanan. Seorang lagi bernama Marwan, warga Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang berperan sebagai pemasoknya. Beratnya berapa, itu akan dilabelkan. Ketiga tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda di Waikanan dalam waktu sepekan terakhir. Dari ketiganya, polisi menyita hampir 100 gram sabu-sabu siap edar, berikut 1000-an lembar plastik klip serta timbangan digital. Pemeriksaan polisi mengungkap bahwa sabu-sabu yang dijual oleh Faizun dan Marjari dipasok dari Jakarta. Sabu-sabu diantarkan langsung oleh pemasoknya ke Waikanan dengan menyamar sebagai penumpang bus atau travel. Sebagaimana tercantum dalam pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mengejar pengendali serta konsumen sabu-sabu di Waikanan. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan.